Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita sedang kopdar. Ini kopdarnya tepatnya KCS ya. KCS, apakah itu KCS? KCS itu adalah komunitas CB 150R Surabaya. Jadi sebuah wadah atau komunitas bagi penggemar otomotif ya. Khususnya motor CB 150R. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang lah. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Rizky Pradana, saya di KCS sebagai sekretaris umum, dan di sebelah ini ada saya Andi Naga sebagai ketua umum, dan yang di sebelah ini Saya Rizal sebagai bendahara 2. Oke. Ini kopdar tanggal 12 November. Nah, ini udah berapa kali ya pasca pandemi ya? Kalau pasca pandemi ini kayak saya lengku ini udah 2 bulan lah. 2 bulan. Ya, Udah mulai 2 bulanan, 2 bulan. Ya, 3 bulanan rutin ya. Ya. 3 bulan rutin. 3 bulan kopdar terus kita. Ya alhamdulillah. Hari pandemi ini apa ya? Dulu ini sih antusias kayak kopdar. Ya mungkin kangen kopdar juga. Mungkin juga Jadi, sih ana sing waspada Jadi ya. ini masih masa-masa healing, masa healing, pengembalian semangat. Ya. Masa transisi ya tepatnya ya. Masa transisi untuk Yes. kopdar kembali. Jadi teman-teman Kasih si kopdar. bagian yang Kopdar terus kondisi juga yang istilahnya lagi musim juga kan, sekarang musim hujan yo. Jadi yo ana sing flu batuk wis biasa kan. Tapi alhamdulillah setiap Sabtu pasti kopdar. Alhamdulillah. Walaupun ya nggak sebanyak yang dulu. Oke, sebelum membahas lebih jauh ya, mungkin untuk para teman-teman yang lihat video ini yang pengen bergabung di KCS, gimana sih caranya? Oh iya. Nah, bisa dijelaskan Mas Rizal atau Mas Andi? Gini, kalau mau gabung KCS, kita langsung aja ke kopdaran KCS di Selatan Taman Bungkul setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi nanti kita jelaskan semua persyaratannya. Jadi enaknya lebih baik datang langsung daripada nanti dijelaskan lewat video. Jadi yang sekiranya tahu KCS dari Facebook atau dari sosial media lainnya, yang misalnya pengen mau gabung atau infonya ya apa caranya gabung, ya itu tadi infonya langsung datang aja ke kopdaran KCS ya. Di Selatan Taman Bungkul itu sebelahnya Maybank ya. Jadi, Wajib nggak sih, sorry dipotong, Nah, wajib nggak sih punya motor CB kalau gabung di KCS? kalau syarat utama sebetulnya memang harus punya motor CB 150R karena itu kan ikon namanya juga gitu. Namanya ya? Ya, namanya kan komunitas CB 150R Surabaya lah. Jadi wajib punya motor CB 150R. Itu ya. Gitu, ya. Dan ini, ketika bergabung di KCS sudah mempunyai motor CB ya, apakah diwajibkan sudah mempunyai SIM? Nah, biasanya kan ada teman-teman yang pengen gabung tapi masih di bawah umur ya, atau mungkin belum sampai usia 17 tahun atau udah 17 tahun tapi belum punya SIM, belum mengurus. Nah, itu gimana kebijakannya? Jadi gini, kalau di KCS itu syarat utamanya ya punya unit satu ya, yang pasti punya unit CB 150R. Yang kedua, punya SIM. Jadi kalau belum punya SIM, belum bisa bergabung menjadi anggota KCS. Mungkin masih partisipan, tapi ya nggak dianjurkan juga sih, karena tidak boleh kan kalau tidak punya SIM untuk menggunakan motor. Seperti itu kira-kira. Berarti kan kalau ingin menjadi member itu kan ada tahap-tahapnya itu ya. Nah, tahapnya itu seperti apa sih? Kita membutuhkan berapa bulan untuk mencapai tingkat member resmi? Nah, biasanya kan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan gimana? Jadi sebetulnya kalau untuk proses atau tahapan ya, mulai dari
pertama join, terus dijelaskan dulu ya untuk alurnya seperti apa. Jadi yang pertama itu pasti kopdar itu diusahakan rutin ya, rutin dulu. Terus nanti mengikuti alur yang telah ditentukan oleh divisi keanggotaan. Jadi ada istilahnya sowan, atau sowan itu istilahnya kita berkunjung ke komunitas lain ya, entah itu apa di Jawa Timur atau di luar Jawa Timur. Ya, kemudian setelah itu ada namanya touring wajib, jadi agenda touring wajib. Nah itu nanti istilahnya yaitu step-step atau tahapan untuk kita menjadi prospek ataupun jadi member yang akan dapat stiker logo KCS dan ada nomor anggotanya. Gitu, ya. Jadi memang ya kita pasti ada perjuangan lah untuk mendapatkan itu. Di samping itu saran aja sih, jadi lebih ke apa ya, loyalitas lah gitu. Loyalitasnya untuk sekedar misalnya sharing atau misal ngopi-ngopi lah, berbagi informasi gitu. Untuk agenda terdekat ini kan sudah Saya tambahin lagi ya. ya gimana? Jadi untuk menjadi anggota KCS itu ada 3 tahap. Dari calon prospek, baru anggota. Dan di setiap tahap itu ada alurnya juga. Nah, prospek itu alurnya ya mungkin ada sowan, seperti touring wajib. Nanti naik ke prospek, nanti pun ada touring wajib juga, ada sowan juga, ada pengondisian. Nanti kalau sudah semua syarat terpenuhi, itu masih banyak lagi ya, nggak bisa disebutkan satu persatu, baru nanti dilantik untuk jadi anggota melalui diklat. Butuh berapa lama kira-kira mulai kita datang ke Kopdaran sampai kita bisa mempunyai nomor registrasi anggota? Agenda diklat itu Tergantung 6 bulan ya. loyalitas ya. kalau butuh berapa lama. Kalau agenda diklat sendiri di KCS 6 bulan. itu 6 bulan sekali, 1 tahun 2 kali. Tapi kalau untuk menjadi anggota dari tahap calon prospek ke prospek atau ke anggota itu tergantung anggotanya. Saat ada agenda dia bisa ikut apa enggak, itu kan enggak diwajibkan, enggak diharuskan juga, enggak dipaksakan juga, tapi sebisanya. Kalau misalkan bisanya cepat, dan setiap ada kegiatan, setiap ada sowan, ada touring wajib bisa ikut, ya cepat. Ada yang lama, Tergantung sampai 3 diklatnya tahun. juga sih ya. Kalau diklatnya ternyata pas waktunya diklat ya nggak datang ya, tetap ikut mundur toh, iya, ikut tetap mundur ke agenda diklat selanjutnya. Pasti nggak ada patokan Ya, resminya nggak ya. ada istilahnya 3 bulan pasti member enggak. Ya, Jadi ya. memang ya itu tadi loyalitas untuk intinya kan solidaritas gabung itu solidaritas seduluran kayak gitu. Ada yang 3 tahun prospek malah. Ada yang 3 tahun jadi prospek, ada yang istilahnya yang dia gabung duluan tapi jadi membernya terakhir, ada kayak gitu. Jadi memang ya seperti apa kita niatnya untuk gabung komunitas ini gimana? Apakah cuma cari ilmu aja kayak gitu kan? Agenda terdekat ini apa? Kalau agenda terdekat ini sih informasinya itu ada musyawarah nasional ya. Oh, agenda ini ya. Ya. Ada Munas musyawarah nasional itu di Boyolali. Ya. Munas ASPI. Jadi kita punya paguyuban nasional namanya Asosiasi Surveyor Indonesia. Nah, bulan Desember ada agenda Munas. Jadi bergabung di KCS ini juga ada paguyubannya ya. Jadi paguyubannya selain KCS sendiri juga dinaungi ada yang namanya ya sponsor. Biasa kalau kita di jalan Iya. sering ada suara-suara knalpot, kadang Noise juga ya, ada sapaan noise ya, ya, nggak apa-apa iya. masuk. Nah, kalau di KCS ini kan kalau di Surabaya itu ada naungan Honda apa namanya? Surabaya Honda Community. Surabaya Honda SAC. Community. Ya. Terus habis itu kalau dari CB-nya kalau Kalau Jawa Timur ya? Timur namanya PHSCT. kalau satu Indonesianya yang sudah disebutkan tadi Ya, ASPI ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang pengen gabung syaratnya mudah ya, tinggal datang Nah, aja dulu, datang kita aja dulu. Ngopi-ngopi ya lah. sharing-sharing Ya. lah, ngopi-ngopi gitu.
gitu Atau ya. nanti bisa menghubungi nomor kontaknya ini anggota kami. Nanti Dicantumkan nanti. nanti dicantumkan ya. Nanti bisa di WA saja. Tuh, kalau mungkin di telepon kemudian kalau pas kerja ya mungkin nggak bisa ngangkat. Jadi mending WA aja. Ya. Dan kebetulan ini kita bertiga adalah salah satu pengurus dari KCS periode 2021-2023 ya. Ya. Nah, sebentar lagi udah memasuki 2023. Nah, banyak sih program-program yang sebenarnya sedikit terhambat lah karena pandemi ya seperti itu. Sekali. Nah, mungkin dari Ketum sendiri harapannya nih, ya kan sebentar lagi kan udah memasuki masa pensiun ya. Ya. Nah, harapannya masa baktinya. ya, masa baktinya. Nah, harapannya sih untuk KCS saat ini dan untuk KCS di periode selanjutnya apa? Harapan saya sih seperti harapan-harapan yang lainnya, KCS tetap berdiri tegak, tetap banyak yang support untuk anggota-anggotanya. Jadi biar KCS ini bisa tetap berdiri. Karena tanpa anggota KCS bukan apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Nggak ada KCS ya nggak ada anggota. Ah, benar. Betul. Harapannya untuk periode berikutnya apa? Harapannya untuk periode berikutnya Mas Rizky ya di Ketum. Pasti kan harapannya ingin yang berikutnya lebih baik dari yang sekarang atau yang Ya, ya sebelumnya ya. pastinya harapannya yang terbaik kepada kedepannya. Harapannya Mas Rizal? Harapannya sih kalau saya pribadi ya ingin KCS lebih baik. Terus ingin ya setelah mungkin adanya obrolan bincang-bincang ini atau setelah dipublish ini ya kita main sosmed banyak yang gabung ya, banyak yang gabung dari yang misalnya monggo dari yang apa CB150R lama atau CB150R baru atau CB150X ya tuh ya. Monggo. Boleh ya, yang terbaru itu ada CB150X itu boleh gabung ke KCS gitu. Kalau harapan saya sih semoga Mas Andi bisa lanjut di periode 2 karena memang program-program yang di tahun ini yang ada kendala mungkin bisa dilanjutkan di periode berikutnya. Itu sih harapan saya. Oke, nyerang balik nih. Kok delok like iki lho sing like bisa balik iki ya, delok komenan ae. Ya, kalau yang setuju Yang setuju Mas ini komen. Andi lanjut periode 2 langsung kasih like sebanyak-banyaknya. Ya. Oke. Setuju, jawabannya caranya adalah komen lanjut 2 periode. Nah. Oke. Ya mungkin perbincangan kita mungkin tidak terlalu lama ya. Ini mungkin Ya, hanya refresh saja lah. Mungkin sebelum penutup nih, nah kan biasanya ada kutipan-kutipan atau mungkin quotes lah untuk istilahnya para pemirsa. Apa kira-kira quotes-nya untuk penutup? Apa? Pikir dulu. Coach dari saya ya. Seduluran itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita rasakan. Oke. Gak bisa. Bukan Mario Teguh saya. Oh berarti quotes-nya tidak bisa. Dia Super Mario, bukan Mario Teguh. Pasti ini sebenarnya pengen ngomong. Quotes-nya itu gini. Saya yakin saya lanjut 2 periode. Oke, Berarti, ya. Mungkin itu aja perbincangan santai malam ini ya. Kata penutup, ya mungkin kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga ya obrolan santai lah. Obrolan santai lah, Ya. kopdar. Oke, kata penutupnya tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, tetap bijak dalam berkendara, jangan ngantuk ketika nyetir, jangan nyetir ketika ngantuk. Terima kasih. KCS. Yes.